اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله, takutlah kamu kepada Allah, atau jagalah dirimu dari murka Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi, dan ikutkanlah as-sayyi'ata, keburukan, al-hasanata, kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah kepada manusia, bi khuluqin, dengan akhlak hasanin, yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Muadz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berdua meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan apa? Meriwayatkan suatu nasihat yang sangat-sangat penting untuk kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Apa itu nasihatnya? Nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah, jagalah dirimu dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Ini adalah kunci kesuksesan seorang manusia hidup di dunia ini. Yang pertama kali adalah bagaimana dia selalu menjaga diri dari murka Allah dimanapun dia berada. Pada hari ini banyak manusia-manusia yang dia berusaha menjaga dirinya dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu dia lakukan saat banyak manusia. Kalau ada temannya, ada bapaknya, ada ibunya, ada ustadznya, Masya Allah, kita bisa mendadak menjadi wali. Itu kalau ada Pak Yai jauhlah gitu, Masya Allah, suara kita ngaji langsung dikencangkan. Matanya sudah langsung seger, seakan-akan gak ingin berhenti ngaji selama-lamanya di depan manusia. Tapi kalau saat tidak ada manusia, maka amalan kita dengan iblis gak jauh berbeda. Maka orang-orang seperti ini belum mengamalkan sabda Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Orang itu hidupnya, targetnya 24 jam. Ada manusia, enggak ada manusia. Mau di rumah sendirian atau ada temannya. Mau di atas gunung, mau di tengah laut. Kalau perlu di dalam gua dan di bawah laut pun, asalkan dia masih sadar, asalkan dia masih berakal, maka dia harus usaha bertakwa kepada Allah. Kenapa harus seperti itu? Ya karena Allah itu melihat kita dimanapun. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Mau di pondok,
Allah juga melihat. Mau kita di rumah, Allah juga melihat. Tengah malam Allah melihat. Saat Hirosah melek Allah melihat. Saat Hirosah tidur Allah juga melihat. Saat Ustadz Latif jauhlah Allah juga melihat. Saat dia tidur Allah juga melihat. Nah, sekarang kita ini takwanya itu bukan kepada Allah sebetulnya. Takwanya itu kepada manusia. Kita ini mengamalkan agama saat ada manusia, saat dilihat manusia, saat takut dipermalukan manusia, saat itu mendadak soleh. Tapi kira-kira gak ada manusia yang melihat, maka kita langsung menjadi demit. Maka ini adalah sesuatu yang harus kita hindarkan dari hidup kita. Kita belajar takwa kepada Allah, melindungi diri dari murka Allah 24 jam haitsuma kunta, dimanapun kita berada. InsyaAllah. Ittaqillah haitsuma kunta. Jagalah dirimu dari murka Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Dengan cara apa kita menjaga diri dari murka Allah? Imtithalu kulli awamirillah wajitinabu kulli nawahi. Orang itu kalau pengen dilindungi dari murkanya Allah, maka kuncinya yang pertama, taatilah perintah Allah, jauhilah larangan Allah. Ya kuncinya di situ aja. Selagi ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah sudah ada di dalam diri kita, ya otomatis kita akan aman dari murka-murkanya Allah SWT. Ya, tapi Pak, taat kepada Allah itu berat loh Pak. Kita ini taat kepada Allah berat itu cuman perasaan. Pada hakikatnya taat kepada Allah itu ringan. Yang berat itu melawan hawa nafsu. Sekarang coba kita hitung. Kita sholat 5 waktu. Setiap sholat berapa menit? Berapa menit? 5 menit, 10 menit. Masjid kita dengan sawah jauh mana? Orang kerja dengan orang sholat lama mana? Lama orang kerja. Orang kerja mulai jam 6:30 sampai jam 5, jam 4. Demi untuk beberapa rupiah saja mereka kuat. Kenapa sholat yang 5 menit menjadi gak kuat? Melekan nonton bola jam 2 malam kuat. Sholat tahajud 2 rakaat saja gak kuat. Istighosah yang bunyi pimpinannya saja. Adapun pengikutnya tidur nyenyak, mimpi sampai surga. Nah inilah kesalahan kita. Agama itu berat dikerjakan tuh perasaan kita aja kok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Agama itu mudah. Sholat mudah, zakat mudah, puasa mudah. Coba kita bayangkan, zakat fitrah setiap tahun cuman 1 kali. Berapa itu? Berapa zakat fitrah? 2,6 atau 2,7 paling enak dibulatkan kalau beras 3 kilo. Kita mengeluarkan duit 3 kilo untuk membeli beras setiap tahun merasa keberatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengeluarkan zakat. Zakatnya harta berapa persen? 2,5%. Kita memiliki harta 100.000 umpamanya. Itu yang dikeluarkan cuman 2.500. Kalau uang kita 10 juta, yang dikeluarkan berapa? 2,5 juta. 250.000. Kalau uang kita 100 juta, cuman 2,5 juta. Berarti untuk kita 97.500.000 itu kamu makan sendiri. Masih merasa dari Allah itu masih kemahalan. Coba kita renungi, agama itu mudah. Ngeluarkan zakat cuma 1 tahun sekali.
Zakat fitrah cuma 1 tahun sekali, zakat mal juga cuma 1 tahun sekali. Itu pun setelah sampai nisabnya. Kalau belum sampai nisabnya, enggak juga wajib zakat. Agama itu ringan sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk puasa. Puasa itu mulai kapan? Mulai kapan? Puasa itu mulai kapan? Puasa itu diwajibkan mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sangat ringan. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita puasa 24 jam. Cuma dari fajar sampai tenggelam matahari, itu aja. Jadi agama itu mudah. Yang menjadikan agama itu susah karena hawa nafsu kita itu enggak mau mengamalkan agama. Innan nafsala ammaratun bisu. Jiwa kita ini adalah jiwa yang selalu ngajak kepada keburukan. Itu kalau keburukan tuh enteng sekali. Keluarkan duit 100.000 untuk beli pulsa tiap bulan itu kuat aja. Untuk bayar wifi 300.000 ringan saja. Nah. Tapi kalau untuk belikan lauk untuk temannya itu 5.000 terasa berat. Kota amal masjid itu kalau kita teliti isinya rata-rata berapa? 2.000. Nah, kamu ngaku kan? Yang isinya cuma segitu. Tapi kalau kita urusan dunia 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta, 2 juta, beli HP mahal-mahal, habis itu ketangkap, habis itu beli lagi. Kalian tidak merasa keberatan sama sekali. Maka ad-dinu yusrun itu rasakan di dalam hati. Agama itu mudah, takwa kepada Allah itu mudah. Ditambah lagi ya, agama itu toh umpama terasa berat itu awal-awalnya saja. Nanti ketika orang itu mengamalkan agama, Allah Subhanahu wa taala buka hatinya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika dia sudah sampai di titik itu, Masya Allah, sudah mendapatkan hidayah dari Allah, dipilih oleh Allah, dibuka hatinya oleh Allah, maka saat itu kenikmatannya itu dalam mengamalkan agama. Kenikmatannya dalam sholat, kenikmatannya dalam ngaji, kenikmatannya dalam wirid, kenikmatannya di dalam doa, kenikmatannya di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan kita dapatkan kalau kita terus mengamalkan agama. Maka kalau sekarang kita mengamalkan agama belum ada rasanya, terasa berat, paksa saja. Insya Allah nanti akan datang satu masa di mana kenikmatan amal agama akan kita rasakan juga. Ittaqillah haitsu ma kunt. Takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk selalu takwa, selalu menjauhi kemaksiatan, selalu menjalankan perintah. Tapi kita ini adalah manusia. Manusia itu apa? Manusia itu adalah makhluk yang suka lupa. Innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Manusia itu dinamakan manusia karena terlalu banyak lupa. Maka sampai sholat 5 waktu itu Anda dipanggil 5 kali. Itu kadang-kadang lu lupa kalau waktunya sholat ke masjid. Bagaimana kalau nggak ada azan? Maka begitu juga kita ini kadang-kadang sudah niat pengen jadi orang soleh, pengen jadi orang takwa, pengen jadi orang dekat kepada Allah, sudah niat meninggalkan maksiat, janji nggak karu-karuan, nanti sampai depan gerbang maksiat lagi. Hirasa sebentar lihat wanita lewat maksiat lagi. Seperti gitu manusia itu. Mau baik lupa nakal lagi, mau baik lupa nakal lagi. Sehingga ketika Anda berkali-kali jatuh dalam kemaksiatan, syaitan mampir. Setan bilang, sudahlah, antum tuh sudah berusaha jadi orang takwa nggak bisa-bisa itu karena sepertinya bakat antum nggak di situ. Bakat antum tuh kayaknya maksiat jadi preman tuh cocok kayaknya. Antum tuh sudah nggak bisa lah
Udah terlambat. Mau jadi orang takwa itu udah terlambat. Seharusnya dulu kelas 1 sungguh-sungguh. Nah, nanti jadi ulama betulan. Lah sudah kadung daurah ngaji plonga-plongo kayak gini ya, teruskan aja sekalian. Syaitan datang memberikan rasa keputusasaan kepada kita. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipeseni dengan pesan yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau itu jatuh dalam kemaksiatan, jangan kok terus putus asa. Perbaiki, tambahlah, hapuslah keburukanmu itu. Dengan apa kita menghapuskannya? Dengan kebaikan yang setara dengan kemaksiatan kita. Maksiatnya mata, ya tobatnya dengan matanya diajak amal agama. Nonton TV, nonton YouTube, nonton wanita yang bukan mahram 1 jam, 2 jam, tobat, nangis pada Allah, baca Quran 2 jam. Dengarkan musik 2 jam, dengarkan bayan 2 jam. Ya harus begitu, harus setimpal gitu loh. Lubangnya 1 meter, masa tambalannya cuma 1 senti. Maka dosa mata tambal dengan kebaikan mata, dosa kuping tambal dengan kebaikan kuping, dosa hati tambal dengan kebaikan hati. Hati kita sukanya suudon, tambal dengan husnudon. Hati kita suka membenci, tambal dengan rasa sayang kepada umat. Hati kita sombong, tambal dengan merendahkan diri, merasa paling jelek di muka bumi ini. Terus seperti itu. Kalau orang itu selalu berusaha menambal, toh dia masih jatuh terus di dalam keburukan, setidaknya lubangnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak nambal sama sekali. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin beliau menceritakan, kalau engkau jatuh dalam dosa, tobatlah. Jatuh dalam dosa, tobatlah. Kok setan ngomong sama engkau, untuk apa kamu tobat? Nyatanya juga nakal lagi loh. Nyatanya juga maksiat lagi loh. Setidaknya kalau saya maksiat lagi, catatan maksiatnya saya baru maksiat 1 kali. Yang sebelumnya kan sudah dihapus. Kosong, maksiat 1 lagi. Tobat lagi, hilang lagi, nanti maksiat lagi 1 lagi. Daripada maksiat terus nggak tobat-tobat, akhirnya hitungannya banyak, dosanya banyak, susah tobatnya, akhirnya siksanya lama di akhirat. Maka orang tuh walaupun jatuh bangun, dia terus, aku jatuh 1000 kali, maka aku akan berusaha bangun 1001 kali. Insyaallah ya. Atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian kata Imam Ghazali, enggak usah pernah berputus asa di dalam berbuat kebaikan. Kalau toh pengalaman-pengalamanmu sebelumnya setelah taubat maksiat lagi, tetap usaha taubat. Karena apa? Mungkin saja akan datang satu masa engkau taubat belum sempat maksiat lagi, sudah mati. Akhirnya su'ul khatimah apa husnul khatimah? Husnul khatimah. Kemaksiatanmu yang akan kamu rencanakan lagi itu kan belum tentu terjadi. Tobati aja sekarang. Kali saja, mungkin saja suatu saat nanti engkau tobat sungguh-sungguh, belum sempat maksiat lagi, sudah dipanggil oleh Allah. Akhirnya engkau menghadap kepada Allah dalam keadaan enggak punya dosa. Semoga termasuk kita. Kemudian yang ketiga, khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini akhlak ini perkara yang sepertinya biasa, tapi inilah perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Akhlak yang jelek sepertinya biasa, tapi inilah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ada orang punya akhlak, dia beli kucing. Habis itu kucingnya dikurung, nggak dikasih makan, kucingnya mati. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, dakhalatil mar'atu an-naru fi hirratin habasatha
Ada seorang wanita masuk surga gara-gara kucing yang dia kurung. La hiya at'amatha. Dia tidak memberikan makanan kepada kucing itu. Dikurung enggak diberi makan. Akhirnya dia mati. Gara-gara akhlak jelek sama kucing, jurusannya neraka. Maka teman-teman semua, akhlak itu penting. Sebaliknya ada seorang manusia masuk surga gara-gara akhlak. Ada seorang pelacur, seorang pezina. Dia dalam hadis sahih melihat seekor anjing jilat-jilatin tanah kehausan. Maka dia turun ke sumur, dia ambilkan air untuk seekor anjing. Anjingnya minum, anjingnya kenyang. Allah senang dengan perbuatan dia, dosa-dosanya diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Jadi akhlak itu perkara yang kayaknya biasa banget. Ternyata banyak orang masuk surga gara-gara akhlak. Fi riwayatin ada seorang ulama besar. Bahkan ada yang mengatakan itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ketemu sama orang mimpi ketemu Imam Ghazali. Syekh, gimana kabar engkau? Masya Allah, alhamdulillah Allah telah menerima saya, mengampuni dosa-dosa saya. Oh Masya Allah. Gara-gara apa Syekh? Karangan kitabmu? Bukan. Sholatmu? Bukan. Zikirmu? Bukan. Gara-gara ketika saya nulis ada semut minum dari tinta saya biarkan. Allah senang, Allah mengampuni dosa saya. Coba kamu bayangkan. Akhlak kepada semut, kasih minum semut tok itu loh. Ternyata itulah yang menjadikan neraka ditutup oleh Allah untuk beliau. Maka jangan pernah meremehkan akhlak. Sebaliknya terjadi kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Beliau doa gak makbul. Setelah dicek, diistoroi ternyata apa? Ternyata di pintu rumahnya ada semut kecepit. Belum diselamatkan, doanya gak jadi naik.